Keempat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa kali ini dengan semangat sebagai bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan berita, dibacain berita, analisa berita, dan pembacaan-pembacaan di balik berita merupakan kesungguhan dari channel ini. Untuk itu, Bung Kameramen, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Alfian. Mudah-mudahan Bu Alfian senantiasa sehat dan semangat menghadapi hari-hari akhir zaman Bu Alfian. Bu Alfian, kita mendapatkan kabar kan kemarin bahwa polisi memastikan bahwa ijazah Jokowi itu asli Bu Alfian. Nah, tapi sebelum masuk dalam hal-hal yang ingin saya tanyakan, di sesi awal ini bagaimana Bu Alfian melihat polisi memastikan ijazah Jokowi asli? Silakan Bu Alfian. Dulu pernah juga terjadi ketika ada buku yang berjudul Jokowi Undercover, polisi memastikan bahwa buku tersebut tidak ilmiah. Nah, ini kelihatannya polisi kok sering melakukan sesuatu menimbulkan orang tertawa geli. Bagaimana mungkin sebuah karya tulis dikatakan ilmiah, tidak ilmiah, ditentukan oleh aparat kepolisian. Ilmiah atau tidak ilmiah itu ditentukannya oleh media atau institusi akademik. Jadi buku Jokowi Undercover itu menurut saya sekarang layak untuk segera diadakan bedah buku. Lakukan pembicaraan bedah buku dan membahas detail bedah buku. Mungkin juga bisa Bung Kameramen mengajak berdiskusi atau membaca buku Jokowi Undercover sehingga orang tahu bahwa buku tersebut isinya apa. Kok bisa buku dilarang oleh kepolisian dengan landasan bahwa itu tidak ilmiah. Ilmiah itu standarnya ada di institusi kelembagaan yang berhubungan dengan akademik. Nah, sehubungan dengan ijazah ini juga lucu. Padahal Jokowi kan dia mengatakan, saya sakit hati, saya terhina, saya mengadu. Nah, kalau mengadu aduannya apa? Kalau aduannya apa kok tahu-tahu yang keluar ijazah asli gitu kan lucu. Jadi benar-benar melakukan unconnected gitu. Jadi artinya polisi tidak bisa disebut sebagai pihak yang telah melakukan tindakan yang tepat. Boleh dibilang telah melakukan tindakan malpraktek. Yang namanya orang perlu bukti itu prosesnya di pengadilan. Menyatakan asli dan tidak itu setelah melalui rangkaian. Sejak pelapor menyampaikannya di muka sidang, direspon oleh jaksa, kemudian terjadi dialog-dialog yang sifatnya sesuai dengan tata cara peradilan, dengan mendatangkan mendatangkan saksi, mendatangkan alat-alat bukti, dan melakukan pembahasan dikoneksikan dengan ayat dan pasal yang disangkakan. Yang jelas untuk respon awal menyatakan bahwa ijazah asli dengan pihak yang bernama Bareskrim, menurut saya itu jadi bahan tertawaan, jadi sangat lucu dan maaf ya, malu-maluin. Baik, Bu Alfian, memang yang sering Bu Alfian sampaikan ini menutupi kebohongan dengan bohong-bohong yang lain. Tentu kita sih berharapnya ijazahnya Jokowi itu asli beneran. Tapi gelagat yang dimunculkan oleh Jokowi tidak menunjukkan seorang yang punya ijazah asli gitu. Orang-orang yang punya ijazah asli relatif dia lebih ringan, lebih mudah
ini ijazah gue asli, ya kira-kira gitu. Jadi uji forensik yang disarankan oleh Roy Suryo itu serta-merta langsung dilakukan oleh polisi. Jangankan ijazah, Bu Alfian, nyawa orang aja uji forensik lewat polisi bisa hasilnya di kan? Kita melihat dari kasus kilometer 50 bagaimana mereka bisa konferensi pers memposisikan FPI yang salah padahal FPI yang mereka bantai, kira-kira begitu. Apalagi cuma sekedar ijazah yang sangat mudah mereka memframing. Nah, tapi mungkin di sesi tengah ini ada yang menarik nih dari channel Bung Alfian, karena di sana ada polling tentang, dikutip dari kumparan.com, polisi pastikan ijazah Jokowi asli. Karena polisi yang memastikan, bagaimana respon teman-teman. Ini unik nih Bu Alfian. Biasanya voting di channel Bu Alfian itu rada 50-50 untuk hal-hal yang hal-hal politik lah kira-kira. Tapi ketika ditanya tentang polisi, ini 100 dari 100% Bu Alfian, 98% tidak percaya polisi, cuma 2% yang percaya polisi dan mungkin itu kepencet. Nah ini bagaimana Bung Alfian merespon 98% netizen channel Bung Alfian tidak percaya kalau polisi itu kredibel lah. Gimana Bung Alfian meresponnya? Ya ini kalau menurut saya udah jadi alarm merahnya merah pekat ya. Dan saya yang punya dasar sebagai seorang yang pernah mengenyam pendidikan akademik di bidang sosiologi pendidikan, ini berbahaya pada semua pihak. Dan ingat, buat pemirsa, saya mencoba membacakan masalah ini. Kalau ini terus-menerus dilakukan, akan terjadi bom waktu, akan terjadi amok massa kalau dalam teori sosiologinya. Nanti akan terjadi orang tidak lagi mau percaya apapun yang dikatakan oleh polisi, walaupun itu mungkin ada benarnya. Kasus ijazah ini merupakan sebuah pertaruhan yang merusak institusi kepolisian sebagai sebuah kelembagaan yang sesungguhnya bukan milik pribadi seorang Jokowi ataupun oleh siapapun. Jadi intinya ketidakpercayaan ini tidak bisa dianggap sepele. Ini akan bisa menimbulkan satu sedimentasi, satu akumulasi, satu tumpukan-tumpukan kegeraman, kemarahan yang kalau nanti dia tidak lagi bisa dibendung, maka dia akan menjadi satu gelombang amok massa yang pertanggungjawabannya hanya pada orang-orang yang ternyata tidak sanggup untuk menjelaskan kenapa begini dan begitu. Maka akan ada korban yang banyak, akan terjadi konflik yang berkepanjangan, akan ada proses-proses yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan ada korban-korban yang bukan hanya sekedar pendapat secara opinian, tetapi bisa juga berupa korban nyawa. Yang jelas ini harus segera, dan untuk situasi ini saya mengharapkan Bapak Presiden Prabowo ambil sikap. 1, pecat atau ganti Kapolri yang sekarang ada. 2, tim yang di Bareskrim harus segera dirotasi atau di pensiun dini, sehingga petugas-petugas yang ada kembali menerima laporan Jokowi untuk diserahkan kepada proses yang dilakukan oleh jaksa. Jaksa melakukan bentuk kerjasama sampai menembus angka atau saat P21, berkas yang sudah sempurna untuk siap untuk disidangkan, dan baru ada proses-proses berikut. Maka tanggapan tengahan ini dari saya, Jokowi, Anda telah sampai berada di awal ketidakpercayaan yang sudah begitu fatal. Maka buat polisi jangan terlalu jauh bermain api, karena nanti Anda akan tenggelam dan hangus tak berbekas. Begitu Bung kameramen. Oke, baik Alfian. Langsung saja masuk dalam akhir sesi kali ini Alfian. Langsung kan setelah polisi memastikan ya, versi polisi ya, ijazah Jokowi itu asli, banyak narasi yang muncul Alfian. Oke, case close ya. Jangan ada yang bahas ijazah palsu Jokowi lagi ya. Jangan ada yang bahas begini-begini lagi ya. Nah, saya mengamati bagaimana Dr. Tifa, Roy Suryo, Pak Rizal Fadila, dan kawan-kawan jadi kasihan Bung Alfian menurut saya. Jadi mungkin di sesi akhir ini, bagaimana Bung Alfian memberikan masukan kepada umat Islam bahwa memang masalah salah satunya bukan soal ijazah Jokowi aja, tapi untuk khusus kasus ijazah palsu Jokowi ini, kalau dianggap sudah close karena hanya disampaikan asli oleh polisi, saya rasa tidak bisa terima. Bu Alfian bagaimana untuk closing? Silakan. Ya, yang pertama,
kita mengingat dulu ada seorang kepala desa yang ketika mencalonkan kemudian dia jadi, lalu di tengah jalan ketahuan dia berijazah palsu, dia langsung diimpeach, langsung diberhentikan dan ditangkap. Dari jauh-jauh hari saya katakan Jokowi harus ditangkap dulu. Harus ada proses interogasi, proses pem-BAP-an tentang asli atau tidaknya ijazah dia. Jadi kalau soal Dr. Tifa, Bang Rizal Fadila, Roy Suryo segala macam, mereka harus dibantu secara dari seluruh pintu pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan hukum, kuasa hukum, pengacara dan lain-lain, pintu media dan pintu kekuasaan. Maka Pak Prabowo perlu menegaskan bahwa tidak ada ceritanya menangkap mereka karena ini perjalanan proses hukum yang malpraktek. Maka intinya kepada Dr. Tifa, Pak Rizal Fadila dan Roy Suryo dan yang lain-lain, termasuk Bang Sianipar, kita harus melakukan kerja-kerja yang berdimensi jurnalistik, yang berdimensi hukum, yang berdimensi pembangkangan sosial, perlawanan yang sifatnya masif, dan penegasan bahwa negara ini bukan negara yang bisa diperlakukan seperti ini. Yang jelas memang tetap manusia, the man of problem adalah manusia bernama Jokowi, dan yang menjadi tekanan di belakang maupun di atas atau di bawahnya adalah oligarki. Maka kalau ditanyakan apa pendapat terakhir saya, lawan terus lawan. Ayo pihak-pihak yang terkait, jangan biarkan polisi melakukan malpraktek yang terus-menerus, karena ini merupakan sebuah kejahatan kelembagaan yang mesti melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, memberikan keseimbangan hukum, keadilan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melawan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hati nurani, dengan cara-cara yang tidak mungkin lagi dihindari. Maka kalau terus-menerus, jangan salahkan terjadi amok massa dan gerakan-gerakan perlawanan yang tidak lagi menanyakan pasal dan ayatnya, maka itu tidak kita inginkan. Tapi sebaiknya lakukan segera, tangkap Jokowi dan lakukan penyidikan dengan penyidik independen. Soal forensikan, lakukan uji forensik yang diulang, tidak melibatkan polisi. Lakukan pihak akademis yang berhubungan dengan perguruan tinggi, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan fungsi-fungsi teknologi mutakhir, lembaga-lembaga penerbitan, lembaga percetakan. Ya, kepolisian bisa dilibatkan sebagai saksi pasif yang tidak boleh ikut mengambil kesimpulan, yang tidak boleh memberikan penekanan. Dia ada sebagai orang yang melihat bahwa proses untuk menguji forensik ijazah dari orang yang bernama Jokowi akan berujung pada kemana. Yang jelas hari ini kita semua kecewa dengan sikap yang ditampilkan oleh pihak kepolisian. Ya. Intinya lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.